Di sini bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin. Saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Tolong saya punya. Rakus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melaksanakan pembelajaran melalui video pembelajaran pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pertanian. Dan pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan pelajaran yang ke-9 dengan tema menepati janji. Dalam ilmu pertanian tentu sebagai kegiatan kita yang merupakan keahlian kita, jangan kita lupa bahwa dalam menjalankan keahlian juga perlu kita memiliki akhlak atau perbuatan yang sangat bagus yang disebut dengan menepati janji ini. Maka ini menjadi penekanan kita juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, tentu karena ini adalah merupakan hal yang penting dan tidak bisa terlepas dari ajaran agama kita, dan tentu juga tidak terlepas dari mata kuliah kita Islam dan Ilmu Pertanian. Nah, di dalam Islam diperintahkan bahwa menepati janji sebagai bagian dari ketaatan menjalankan ajaran agama. Maka apabila kita sebagai seorang yang profesional di dalam menjalankan kegiatan kita ataupun apa yang menjadi profesi kita, apakah kita sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai manajer, sebagai konsultan atau peneliti di bidang pertanian, atau sebagai pegawai negeri yang bekerja di bidang pertanian, maka kita tidak boleh mengabaikan yang namanya menepati janji. Karena seorang yang profesional, dia tidak akan bisa terlepas dari kaitan atau hubungan dengan orang lain. Dan salah satu hal yang perlu kita miliki adalah kemampuan kita dalam menepati janji-janji kita kepada orang lain tersebut. Karena itu, di dalam Islam, maka menepati janji selalu menjadi titik pokok atau hal utama, sehingga profesi yang kita miliki ini bisa berkembang dengan baik. Oh my God! Wow! Dan di sini bisa kita katakan bahwa menepati janji itu adalah merupakan akhlak yang terpuji. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka itulah yang akan menghiasi kita. Akhlak kita itulah yang menghiasi kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Dan tentu orang lain akan memberikan kesan yang baik kepada kita, sehingga pada waktu-waktu mendatang kerjasama bisa terus berlangsung dan bahkan bisa lebih ditingkatkan dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sifat yang kita miliki ini, dengan modal kita adalah orang yang senantiasa menepati janji kita, maka insya Allah kita akan memiliki hubungan yang baik dengan siapapun yang memiliki kerjasama atau hubungan kerja dengan kita. Nah, orang yang menepati janji, maka dia akan mulia di sisi manusia, tetapi juga akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha
wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjanjikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 91. Jadi di sini kita jangankan dengan manusia, kita juga memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang mesti kita sembah dan kita taati. Maka apabila kita menepati perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka berarti kita menjadi manusia atau muslim yang baik. Dan kita dilarang untuk membatalkan sumpah-sumpah yang atau janji-janji di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ikut sertakan dalam sumpah kita. Misalnya kita menyatakan demi Allah, saya berjanji. Apa yang saya katakan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua tidak dilaksanakan. Padahal janji-janji kita tersebut sudah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadi saksi dengan pernyataan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa Allah menjadi saksi terhadap apa yang saya ucapkan, artinya berarti kita telah melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjanjian kita dan terhadap sesama manusia tersebut. Maka kita harus menggunakan ini dan memanfaatkan ini dan menjadikan ini sebagai ikatan di dalam kehidupan kita sehingga bisa memberikan kemanfaatan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat, Maha tahu apa yang kita perbuat. Tidak ada satupun yang kita perbuat. Semua di muka bumi ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jatuh, itu semua sudah tercatat. Bahkan, semut hitam yang berada pada malam yang gelap, di mana semut tersebut berjalan di atas batu yang hitam kelampung, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Why are you running? Why are you running? Ada kalian. Sedang orang yang tidak menepati janji, maka dia merupakan orang yang memiliki salah satu sifat munafik. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda munafik ada 3. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya hianat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini kita mesti internalisasikan ke dalam diri kita tentang tanda-tanda munafik, bahwa kita jangan menjadi orang yang munafik tersebut. Yang pertama, jangan kita suka atau berbicara dusta. Imam Al-Ghazali mengatakan, janganlah berkata dusta meskipun main-main. Jadi tidak boleh kita terlalu banyak berbicara dusta, apalagi menjanjikan tapi tidak melaksanakan. Yang kedua adalah apabila berjanji mengingkari. Kita juga tidak boleh menjadi manusia yang mengingkari apa yang menjadi perjanjian kita dengan orang lain. Kita berjanji, apalagi kita berjanji, saya akan begini, saya akan begitu, tetapi ternyata tidak begini dan tidak begitu. Jancuk! Nah, itu adalah ciri orang munafik. Dan apabila dipercaya, mengkhianati kepercayaan tersebut. Sudah menyatakan sesuatu, tapi justru menyatakan berlawanan dari apa yang dia sampaikan. Nah, di sini saya menyampaikan sebuah contoh bagaimana para sahabat, orang-orang, para pemimpin, para ulama, bagaimana mereka menepati janji. Dahulu antara Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma ada ikatan perjanjian, gencatan senjata dengan bangsa Romawi. Dan perlu kita ketahui bahwa bangsa Romawi itu kan bukan Islam.
Suatu waktu Muawiyah bermaksud menyerang mereka di mana dia tergesa-gesa 1 bulan sebelum habis masa perjanjiannya. Tiba-tiba datang seorang lelaki mengendarai kudanya dari negeri Romawi seraya mengatakan, "Tepatilah janji dan jangan berkhianat." Ternyata dia adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin Absah. Muawiyah lalu memanggilnya. Maka Amr berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa antara ia dengan suatu kaum ada perjanjian, maka tidak harus sampai berlalu masanya atau mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur." Akhirnya Muawiyah menarik diri beserta pasukannya. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara contoh bagaimana umat Islam harusnya menepati perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Bagaimana para ulama, orang-orang yang para sahabat, mereka sangat memperhatikan masalah ini. Meskipun terhadap orang yang tidak sama dengan kita, terhadap orang yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda paham, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda negara, atau berbeda partai atau apa segala. Tapi kalau itu adalah merupakan suatu perjanjian yang telah kita dengan mereka, di mana ada ikatan yang telah kita sepakati, maka kita tidak boleh mengabaikannya atau mengkhianati janji-janji yang telah kita laksanakan tersebut. Apalagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam kehidupan kita berbisnis. Misalnya kita sebagai pebisnis di bidang pertanian, maka kita memiliki perjanjian, punya mitra-mitra atau punya rekan-rekan kerja dan seterusnya, maka kita usahakan agar perjanjian-perjanjian kita tersebut kita tepati. Jangan yang kita melihat ini masalahnya biasanya adalah masalah uang. Nah, kalau sudah masalah uang, kadang-kadang orang bisa berubah pemikiran. Hari ini menjanjikan, besok lupa. Nah, itu yang biasanya. Jadi kadang-kadang kita bersahabat, tapi begitu sudah terlibat uang di dalamnya, pinjam-meminjam dan seterusnya, sebagai modal usaha, sebagai modal atau dipinjam untuk berbagai macam kebutuhan hidup, tidak dilaksanakan dengan waktu yang telah disepakati, itu menyebabkan menghancurkan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang materi ini, dan saya harapkan agar mahasiswa bisa menghafal ayat yang tadi yang saya sampaikan sebagai bukti bahwa adik-adik mahasiswa telah mempelajari, telah mendapatkan materi menepati janji dalam bidang pertanian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.